Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi bersama dengan Ibu Eni Krisnawati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang diterima. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Masih semangat semuanya kan? Alhamdulillah masih semangat semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai belajarnya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga fungsi trigonometri. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Indikatornya adalah yang pertama menjelaskan masalah yang berkaitan dengan limit di ketakhinggaan fungsi trigonometri. Yang kedua menentukan penyelesaian masalah berkaitan dengan limit di ketakhinggaan fungsi trigonometri. Nah, sekarang limit tak hingga fungsi trigonometri. Kita lihat di sini fungsi Y sama dengan sinus X. Kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini. Nah, ini nanti terus ke sana. Nah, di sini fungsi Y sama dengan sinus X untuk nilai-nilai X yang makin membesar tanpa batas. Fungsi Y sama dengan sinus X tidak mendekati nilai tertentu ya, tidak mendekati tertentu, ini nanti terus sama seperti itu, sehingga dikatakan bahwa limit sinus X untuk X tak hingga itu tidak ada. Nah, berikutnya yang kedua, kita lihat fungsi Y sama dengan cosinus X. Kalau kita gambarkan seperti ini nanti ya tetap sama terus, ke sana terus sama. Nah, fungsi Y sama dengan cosinus X untuk nilai-nilai X yang makin membesar tanpa batas. Fungsi Y sama dengan cosinus X tidak mendekati nilai tertentu, sehingga di sini dikatakan bahwa limit cosinus X untuk X tak hingga itu juga tidak ada. Nah, sekarang berikutnya kita lihat ada fungsi Y sama dengan sinus X per X. Kalau kita gambarkan, gambarnya seperti ini yang merah ini ya. Nah, ini terus ke sana. Nah, sekarang di sini fungsi Y sama dengan sinus X per X untuk nilai X yang makin membesar tanpa batas. Fungsi Y sama dengan sinus X per X mendekati 0 atau mendekati sumbu X. Jadi ini nanti dari sini tadi, nah terus ini loh, makin kecil makin ini nanti mendekati sumbu X. Nah, sehingga dikatakan bahwa limit dari sinus X per X itu untuk X tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian yang keempat, kita lihat fungsi Y sama dengan cosinus X per X. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, gambar ini. Di sini fungsi Y sama dengan cosinus X per X untuk nilai-nilai X yang makin membesar tanpa batas. Fungsi Y sama dengan cosinus X per X mendekati 0 atau mendekati sumbu X. Nah, makin lama makin mendekati sumbu X, sehingga di sini dikatakan bahwa limit dari cosinus X per X untuk X tak hingga itu sama dengan 0. Nah, kita dapat itu tadi. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal limit tak hingga fungsi trigonometri? Caranya yaitu kita substitusikan langsung. Kalau disubstitusi langsung itu diperoleh bilangan tertentu. Nah, maka ya itu hasilnya. Contohnya, jika ada seperti ini, limit dari ini. Nah, ini kita substitusi langsung ke sini. X-nya kita ganti tak hingga. Nah, di sini tak hingga,
tak hingga kuadrat, tak hingga tambah ini tetap tak hingga, 1 dibagi tak hingga, nah berarti mendekati 0. Berarti di sini menjadi kosinus 1 per tak hingga. Nah, kosinus 0 berapa? 1. 1 itu tertentu, berarti limitnya ini itu sama dengan 1. Tidak perlu diapa-apakan lagi. Nah, sekarang di sini bagaimana di sini kalau disubstitusi langsung itu diperoleh bilangan tak tentu. Bilangan tak tentu kemarin, nah seperti itu. Nah, contohnya misalkan ada seperti ini. Ini kalau kita masukkan X-nya tak hingga, maka diperoleh ini. Nah, berapa di sini? Ini tak hingga, ini kan 0, berarti sinus 0, 0. Nah, berarti di sini adalah tak tentu. Nah, bagaimana kalau ketemu seperti ini? Ya, ini diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh apa? Bilangan tertentu, tidak tak tentu lagi. Nah, mengolahnya bagaimana di sini? Jadi diproses dulu di sini sehingga nanti tidak memperoleh ini lagi. Nah, cara memprosesnya bagaimana? Kita lihat di sini. Nah, cara memprosesnya di sini kita buat atau kita misalkan dulu. Kita misalkan sembarang boleh. Di sini kita berani mengambil misalkan P. Berarti 1/X itu sama dengan P, atau P sama dengan 1/X. Dari bentuk ini bisa dituliskan X-nya sama dengan 1/P. Nah, sekarang di sini kalau X-nya tak terhingga, berarti kan 1 per tak terhingga, berarti P-nya ini mendekati 0. Jadi kalau X-nya tak terhingga, maka P-nya mendekati 0. Kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu di sini setelah dimisalkan, ya sudah, ini diganti X-nya, setiap ada X di sini diganti dengan P. Sehingga di sini menjadi, nah X-nya ini kita ganti dengan P, X-nya di sini sama dengan 1/P, 1/X-nya sama dengan P, 1/X sama dengan P. P-nya di sini ingat, di sini kan X mendekati 0, berarti P-nya mendekati X-nya tak terhingga, di sini P-nya mendekati 0. Nah, kalau sudah, ya sudah, tinggal menyelesaikan saja dengan menggunakan sifat limit. Ini sama saja limit 3, ini digabung. Nah, berarti menjadi sinus P per P. Nah, di sini sekarang bukan mendekati tak hingga lagi, berarti mendekati 0. Nah, kita gunakan sifat yang kemarin kita pelajari. Nah, di sini. Nah, sehingga di sini diperoleh berapa? Kita gunakan ini, ya. Ini A per B, ini 1, berarti di sini berapa nilainya? Ya 1, berarti sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Seperti itu. Paham ya? Bagaimana cara memproses agar tidak diperoleh tidak diperoleh bilangan tak tentu. Nah, berikutnya. Sekarang pemantapannya kita buat untuk menyelesaikan soal-soal. Soal yang pertama. Nah, ini berarti kita proses dulu. Sama ini nanti kalau dimasukkan ya ketemu tak tentu. Nah, kita proses berarti di sini berapa? Kita misalkan sama dengan P. Nah, berarti misal P sama dengan 1/X sehingga diperoleh X sama dengan 1/P. Kalau X-nya tak terhingga tadi diperoleh P-nya mendekati 0. Jadi X-nya tak terhingga, P-nya mendekati 0. Nah, setelah dimisalkan di sini menjadi ya setiap ada X diganti dengan P sehingga diperoleh seperti ini. 1/X tadi sama dengan P. Nah, ini X-nya sama dengan 1/P. Nah, di sini X mendekati tak hingga, di sini P mendekati 0. Nah, sekarang di sini ada kosekan. Ingat, kosekan itu kebalikan dari apa? Kebalikan dari sinus. Berarti di sini kosekan P itu sama dengan 1 per sinus P. Ini tetap. Loh, di sini kan ada pernya kok banyak sekali, ya kita buat 1 saja, kita pakai ini.
Kalau ada A per B, yang perlu diingat ya, A per B per C per D itu sama saja dengan A per B dikalikan ini dibalik D per C. Sehingga di sini nanti ya menjadi 1 per sinus P kali, nah ini P. Nah ini bisa menjadi seperti itu. Nah, kita gunakan sifatnya tadi. Nah, berarti di sini sama dengan berapa? 1. Paham? Oke, sekarang yang soal berikutnya. Nah, soal seperti ini. Sama ya, kita misalkan 1/X misalkan sama dengan P. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 1/P. Kalau X-nya tak terhingga, maka P-nya mendekati 0. Nah, kalau sudah, setiap X yang ada di sini diganti dengan P. Nah, sehingga diperoleh, nah, di sini ada 2 per X, itu sama saja 2 kali 1/X. Nah, berarti di sini nanti sama saja 2 kali 1/X, berarti 2P ini nanti. Di sini 2 kali 1/, ini 2X, X-nya 1/P, tangan 1/X, 1/X itu sama dengan P, tangan P, sekan ini berarti 2P. Kita gunakan ini. Ya sudah, tinggal menyelesaikan saja. Berarti di sini 2 ini dengan ini digabung jadi 1, berarti tangan P per P. Nah, sekan tadi kebalikan dari kosinus, berarti sekan 2P berarti ya 1 per kosinus 2P. Nah, kalau sudah kita gunakan sifat limit. Nah, limit 2 kali limit ini kali limit ini. Limit 2 berapa? 2, limitnya ini tadi berapa? 1. Nah, di sini ya dimasukkan. Nah, P-nya dimasukkan ke sini. 2 kali 0, 0 berarti kosinus 0 berapa? 1. Berarti menjadi 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Paham ya? Oke, sekarang nomor berikutnya. Sama ya, dimisalkan seperti tadi, 1/X nya sama dengan P sehingga diperoleh X nya sama dengan 1/P. Nah, kalau X nya tak terhingga berarti P nya mendekati 0. Setelah dimisalkan berarti di sini menjadi setiap ada X diganti dengan P. Nah, sehingga diperoleh, nah 1/X nya diganti P, ini diganti P. Nah, di sini ada kosekan. Kosekan itu tadi kebalikan dari apa tadi? Iya, kebalikan dari sinus. Berarti kosekan P sama dengan 1 per sinus P. Kotangan P karena di sini sudah ada sinus, berarti kita buat saja kosinus per sinus, bukan sepertangan. Nah, kita buat kosinus P per sinus P. Ini penyebutnya sama, kita gabung jadi 1 saja. Nah, di sini ada 1 min cos P. Bagaimana menyelesaikannya? Ingat sudut rangkap. Kita sudah punya senjata ini. Kosinus 2A itu bisa ditulis cos kuadrat A min sin kuadrat A. Bisa juga ditulis 2 cos kuadrat A min 1. Bisa juga ditulis 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, setelah itu di sini tadi kan ada kosinus P. Kosinus P itu ya sama saja dengan kosinus 2 kali setengah P. Berarti A-nya nanti sama dengan setengah P. Karena di sini ada 1 min, berarti ini kita buat yang mengandung 1. Nah, berarti dibuat menjadi ini. Berarti di sini nanti menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah P. A-nya diganti setengah P. Nah, sehingga cos P ini kita substitusi loh, cos P, nah disubstitusi. Nah, sehingga diperoleh, nah ini sama kan? Nah, kalau sudah ini kan ada 1 min, nah ini nanti berarti kan jadi 0 ini dengan ini menjadi plus
sehingga di sini menjadi pembilangnya 2 sin kuadrat setengah P per sinus P. Nah, di sini ada kuadrat, Bu ini pecah. Nah, berarti menjadi sinus kuadrat setengah P itu kan sama dengan sinus setengah P kali sinus setengah P per ini tetap. Nah, Bu ini sendirikan di sini berarti 2 kali ini. Nah, kali ini sendiri. Nah, limitnya 2 berapa? 2 limitnya ini setengah, lah limitnya ini berarti ya dimasukkan saja P-nya 0, setengah kali 0, 0 sinus 0 adalah 0, sehingga di sini nilainya 0. Paham? Oke. Sekarang berikutnya. Nah, soal seperti ini sama, berarti kita misalkan. Yang dimisalkan apa? Ya 1/X ini kita misalkan P, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 1/P. Kalau X-nya tak terhingga, berarti P-nya mendekati 0. Nah, setelah dimisalkan nanti diperoleh ini. Nah, setiap ada X yang ada di sini diganti dengan P, sehingga di sini menjadi sinus 3P 1 min cos 2P. Ini 1/P kuadrat, ini sinus P ya. Nah, kalau sudah sekarang ini, nah ini seperti tadi cos 2P diubah yang mengandung 1, berarti 1 min 2 sin kuadrat P, rumus sudut rangkap tadi. Nah, kalau sudah ini kan 0, ini menjadi plus, sehingga diperoleh ini sin kuadrat. Nah, di sini ada ini berarti pembilang dikalikan P kuadrat, penyebut dikalikan P kuadrat, berarti menjadi seperti ini. Pembilangnya P kuadrat ini, nah penyebutnya kalau dikalikan ini P kuadrat ini kan menjadi 1, berarti tinggal ini saja. Paham ya di sini? Oke. Nah, sekarang di sini ada P kuadrat. P kuadrat Bu ini pecah, ini kan 1 2, nah setengah. P kuadrat berarti P kali P, sinus 3P. Ini sin kuadrat P, Bu ini pecah, sinus P kali sinus P. Ini sinus P sendiri nih. Nah, sudah kelihatan sinus limit dari setengah. Untuk P mendekati 0 ya setengah. Limitnya ini berapa? 1, limitnya ini 1, limitnya ini 3. Nah, berarti sama dengan berapa? 3/2. Paham di sini? Iya, paham, pinter. Berikutnya sekarang, kalau ada soal seperti ini, nah ya sama saja, berarti di sini nanti ini kan ada 1. Nah, dimisalkan, yang dimisalkan ya ini 1/X sama dengan P, sehingga X sama dengan 1/P. Nah, X-nya tak terhingga, berarti P-nya mendekati 0. Nah, di sini ada 1/akar X. Nah, ini bisa dibuat menjadi akar dari 1/X. Nah, sehingga di sini nanti menjadi, ini tadi kan setelah dimisalkan setiap ada X diganti dengan P, berarti ini menjadi P mendekati 0, X-nya sama dengan 1/P. Nah, di sini ini kan akar dari, ini kan sama saja akar dari 1/X, berarti ya 1/X-nya tadi kan P, berarti akar dari P, berarti sekan akar P min 1. Paham ya di sini ya? Oke, berikutnya ini tetap lah sekan. Sekan itu kebalikan apa tadi? Ya, kebalikan dari kosinus, berarti ini 1/kosinus akar P. Karena di sini kosinus akar P, maka 1 di sini kita samakan penyebutnya. Nah, berarti cos akar P per cos akar P. Penyebutnya sudah sama, kita bawa jadi 1 saja. Nah, jadikan 1 sehingga ini. Nah, ini seperti yang tadi ya. Nah, tadi ada cos 2A, karena di sini ada 1, berarti ini diubah yang mengandung 1 min 2 sin kuadrat A.
Nah, di sini cos akar P. Nah, cos akar P berarti menjadi cos 2 kali setengah akar P. Nah, ya sudah, ini A-nya diganti nih. Ini sebagai A-nya. Berarti menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah akar P. Paham ya? Sehingga di sini, nah kita masukkan ke sini. Nah, sehingga diperoleh, nah ini 1/P 1. Nah, ini ya. Paham, di sini disubstitusi. Nah, sehingga di sini nanti menjadi ini 0, ini menjadi plus, sehingga diperoleh pembilangnya 2 sin kuadrat setengah akar P, penyebutnya ini. Ini dari sini P-nya. Nah, kalau sudah di sini kuadrat, ini pecah, berarti ini kan ada sin kuadrat setengah akar P, ini pecah, sin setengah akar P kali sin setengah akar P. Duanya ini bawa ke belakang. Di sini karena ini akar P, P-nya ini ini ubah menjadi akar P kali akar P. Nah, untuk menyamakan ini disamakan, ya kan? Nah, setelah itu ini ya sudah, limitnya ini kalau P mendekati 0 berarti akar P kan juga mendekati 0, tetap ini berarti. Nah, berarti di sini sama dengan setengah, yang ini sama dengan setengah, yang ini kosinus, di sini akar 0 kosinus 0 ya, 1, berarti menjadi setengah kali 2/1. Seperti itu, paham? Oke, alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah selesai sudah belajar kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Eni mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.